Sistem hukum di Indonesia masih bersifat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Aziza Suwiono dengan NPM 22120111652 dari kelas pengantar hukum Indonesia Aula E dengan dosen pengampu Bapak Yanus Tiawan SHMH, Ibu Marta Riananda SHMH, dan Ibu Malaysia Evandia SHMH. Saya akan menjelaskan apa sih sistem hukum itu. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks-kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, serta pengertian hukum. Kali ini saya akan berpendapat tentang bagaimana sih sistem hukum yang berlaku di Indonesia menurut opini saya sendiri. Mari kita bahas. Apakah sistem hukum yang berlaku di Indonesia sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik dan relevan dalam pelaksanaannya? Menurut saya, aturan pada sistem hukum di Indonesia sudah sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya belum, karena ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan uang, kekuasaan, serta jabatan dibandingkan dengan keadilan. Terlalu banyak sekali kasus di Indonesia yang hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti contoh kasus selebgram Rachel V-nya yang kabur dari karantina dan menyogok aparat. Seharusnya ia terjerat hukum loh, tapi nggak tahu kenapa dia bebas dari hukuman padahal ia melanggar undang-undang karantina. Dibandingkan dengan kasus nenek Asyani yang terkena hukuman 1 tahun penjara karena mencuri kayu jati, padahal ia ngambil tuh di lahannya sendiri. Dan koruptor juga bisa bebas berkeliaran dan menikmati hasil korupsinya tanpa terjerat hukuman sama sekali. Sangat tidak adil, bukan? Kita akan membahas tentang salah satu kasus pelanggaran HAM, yaitu Munir. Pembunuhan Munir terjadi 18 tahun yang lalu, tepatnya 7 September 2004. Munir meninggal di dalam pesawat menuju perjalanannya ke Belanda. Namun hingga saat ini belum terkuak siapa dalang pembunuhan yang sebenarnya. Hanya eksekutor saja yang diseret ke pengadilan dan mereka hanya bungkam tentang siapa otak sebenarnya. Beberapa oknum penegak hukum juga terkesan tidak niat dalam melakukan investigasi dan mengulur-ngulur waktu hingga saat ini kasusnya sudah kadaluarsa dan tidak bisa lagi dilanjutkan. Munir adalah salah satu aktivis HAM yang sangat kritis dan berani berorasi untuk mengkritik penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Munir selalu berada di seberang pemerintah. Jelang kematiannya, Munir banyak sekali menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Marsinah. Marsinah adalah buruh yang dibunuh karena mendorong teman-teman buruh lainnya untuk demo, untuk menuntut hak mereka. Marsinah dibunuh karena ketidaksukaan pemerintah terhadapnya. Ada dugaan juga nih, Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Seperti pembantaian Talang Sari di Lampung pada tahun 1989, penculikan aktivis pada saat masa Orde Baru pada tahun 98, referendum Timur-Timur hingga kampanye hitam pemilihan presiden pada 2004. Bahwa kasus kematian Munir adalah pembunuhan politik. Kasus ini sangat berhubungan erat dengan situasi demokrasi pada saat itu, yaitu jelang akhir pemilihan langsung presiden. Partisipasi Munir sebagai aktivis yang mengkritiki segala kampanye hitam yang dilakukan oleh calon wakil dan calon presiden itu dalam pemilihan presiden putaran pertama pada Juli 2004 disebut bisa menjadi faktor penting dan utama dalam mengungkap motif dan faktor yang memicu kenapa sih Munir itu dibunuh. Dan dalam contoh di negara lain, pembunuhan politik kerap menimpa orang-orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Dan ya, kita nggak tahu siapa yang bunuh Munir. Mungkin saja. Dengan kemajuan zaman yang ada, saya yakin sistem hukum di Indonesia akan lebih maju, akan lebih adil, dan oknum-oknum seperti tidak bertanggung jawab itu akan hilang dan digantikan dengan oknum-oknum yang adil.
Semoga sistem hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.